Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. 74 lansia di Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap hidangan di sebuah pengajian. Diguyur hujan deras dan lama, kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi diterjang banjir. Seorang perempuan karyawan pabrik tewas di atas pangkuan kekasihnya akibat terlindas bus di Limbangan, Kabupaten Garut. Informasi pertama untuk Anda, puluhan warga yang didominasi kaum lansia di kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat diduga mengalami keracunan pada hari Minggu malam. Usai menyantap hidangan dalam sebuah acara pengajian, mereka mengeluh lemas, mual, dan muntah. Sejumlah warga dievakuasi oleh petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan aparat desa menuju sebuah madrasah di Desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Mereka adalah korban keracunan massal yang sebagian besar merupakan peserta pengajian. Dari video amatir milik aparat desa, para korban yang mayoritas para lansia ini mendapat tindakan medis dengan diinfus karena daya tahan tubuh yang melemah. Banyak kehilangan cairan serta mengalami gejala yang sama, yaitu lemas hingga muntah. Menurut aparat desa, hingga Minggu malam pukul 23, sudah ada 74 orang korban keracunan yang dirawat di madrasah atau di lokasi pengajian. Belum diketahui pasti apa yang jadi penyebab keracunan tersebut. Namun sekitar 150 orang warga yang menjadi peserta pengajian mengkonsumsi hidangan dari panitia. Namun peserta pengajian lainnya yang berusia remaja hingga dewasa tidak mengalami hal serupa. Diduga kondisi tubuh korban lemah karena sudah berusia lansia di atas 60 tahun. Untuk jumlah korban berapa orang, Pak? Tadi yang sudah ditangani 74 orang. 74 orang. Untuk kronologisnya bagaimana, Pak? Ada acara perjamuan di DKM Asaniyah. Diperkirakan kalau dari makanan harus semua yang makan itu kena, tapi banyak yang makan nasi itu tapi tidak semuanya kena sakit. Sejauh ini penanganan tim medis sejauh ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah penanganan medis sudah ditangani dari awal di rumah atau di lokasi, disatukan di Majelis Taklim dan Masjid Asaniyah, dan untuk selanjutnya dikarenakan yang sudah membaik oleh menurut medis dipulangkan ke rumahnya, yang masih belum membaik dirujuk ke puskesmas ke Gunung Halu. Sebagian korban sudah dirawat di Puskesmas Gunung Halu. Lokasi keracunan memang cukup jauh dari pusat kota kecamatan sehingga korban mendapatkan tindakan awal di madrasah. Polisi sudah turun tangan dan mengambil sampel makanan yang dikonsumsi untuk diperiksa di laboratorium. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sebagian warga korban banjir di Pamanukan, Kabupaten Subang mengungsi ke kolong jembatan layang. Pada Senin pagi banjir sudah mulai surut. Luapan air Sungai Kalensema dan Sungai Cigadung di Pamanukan, Kabupaten Subang semakin merambah masuk ke permukiman warga Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Khawatir dengan keselamatan, warga korban banjir mulai mengungsi ke bawah jembatan layang Pamanukan. Mereka membawa pakaian seadanya karena terendam banjir. Selain membutuhkan makanan, warga korban banjir juga membutuhkan selimut untuk bertahan dari cuaca dingin di pengungsian. Banjir, Pak. Rumahnya kebanjiran? Iya, kebanjiran. Airnya udah tinggi? Udah tempat tidur. Ibu nggak bawa barang-barang? Enggak lah, nanti aja kalau itunya naik lagi airnya dibawain. Ngungsi di sini, Ibu? Iya. Leopard. Baru ini ya? Iya. Udah berapa hari itu hujan, Bu? Dari kemarin ada 3 hari mah. Hujan gedenya 3 hari. Oh, hujannya. Datang, ke banjir gede. Sekarang ketinggian banjir di rumah Ibu setinggi gimana sih, Bu? Sampai pinggang. Ada 1 meter lebih ya? Ada. Ini tempat tidur udah kelap. Udah nggak bisa tidur Udah di... nggak bisa ditidur.
Barang-barang ibu gimana? Tinggalin. Untuk aktivitas sendiri sekarang gimana, Bu? Masih Keganggu ya? kan bawa ini sih diburu-buru kesini aja tinggalin Bu. Ini bawa balita juga ke sini. Nggak dingin, Bu, nanti kalau Dingin udah nggak bawa selimut, nggak bawa apa. Belum ada bantuan, Bu? Anggota TNI dari Koramil Pamanukan bersama aparat desa Mulyasari mengevakuasi seorang warga bernama Cucu berusia 27 tahun yang mengeluhkan sakit perut. Korban digendong petugas menerobos banjir menuju mobil ambulans menuju puskesmas Pamanukan untuk mendapatkan perawatan. Selama banjir, korban memilih bertahan di rumah dan enggan untuk mengungsi sehingga tubuhnya semakin lemah, kesulitan makan. sakit perut nggak? Datang sakit perut atau apa? Tadi di mobil. Dibawa ke rumah sakit sekarang. Sudah berapa lama Pak sakitnya, Pak? 1 hari mungkin dari kemarin. Sejak banjir terjadi? Ya, sejak banjir. Sakit perut Sakit perut sejak kapan, Pak? dari kemarin. Sejak banjir itu ya, Pak? Iya, Penyebabnya apa katanya, Pak? ya lambung. Sementara itu ratusan warga korban banjir mengungsi di bawah jembatan layang Pamanukan karena dianggap lebih dekat dengan rumah mereka. Namun karena berada di ruang terbuka, sebagian warga mulai jatuh sakit dan kedinginan, termasuk seorang warga bernama Nur Aini yang setengah hamil 6 bulan. 6 bulan. Fungsi sejak kapan? Kemarin. Nggak kedinginan, Bu? Jam 5 subuh. Nggak kedinginan di sini. Ya kedinginan lah. Kayak pulang kalau darah Surut ya. Kita semangati mereka, kemudian kita juga berikan bantuan berupa makanan, siap saji, kemudian roti, ada mie instan, kemudian ada minuman untuk penghangat ya di malam hari. Kemudian tadi juga ada diberikan pengobatan kepada warga masyarakat dari puskesmas setempat. Hingga Minggu malam banjir masih merendam permukiman warga desa Mulyasari. Untuk menjaga keamanan, petugas tetap berjaga dengan melakukan patroli ke permukiman yang sedang dilanda banjir. Kondisi pengungsian yang terbuka membuat para pengungsi banjir sakit. Dokter dan tim medis Puskesmas Pamanukan memeriksa para pengungsi yang masih bertahan di kolong jembatan Pamanukan. Pemeriksaan difokuskan kepada pengungsi yang sebelumnya mengalami demam dan gangguan kesehatan lainnya. Sebagian warga juga mengeluhkan gatal-gatal karena sering terkena air banjir. Jadi gatal-gatal. Emang kondisi banjirnya belum surut, Pak? Banjirnya masih ada? Belum surut? Oh. Rata-rata keluhan penyakitnya ya ada yang memang efek dari sebelum banjir, ada yang memang pas kenanya pas banjirnya. Yang paling banyak diantaranya keluhan dari lambung ya, dispepsia, ada yang nyeri ulu hati, mual-mual, kemudian biasa mungkin semalaman di sini mereka sudah mulai mengeluh meriang, pilek, flu gitu. Dan ada juga yang biasa akibat banjir itu sendiri seperti gatal-gatal, kemudian eksim gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk yang serius-serius kemarin ada 2 orang yang sudah dibawa ke rawat inap Puskesmas Pamanukan. Kondisinya sendiri sudah membaik, Dok? Alhamdulillah kemarin masuk sore, tadi saya pagi-pagi sudah periksa, sekarang sudah mulai stabil, sudah membaik. Senin pagi banjir yang menggenangi ratusan rumah di desa Mulyasari perlahan mulai surut. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Diguyur hujan deras dengan intensitas yang tinggi dan berlangsung lama menyebabkan Sungai Cicantayan meluap dan masuk ke wilayah Kampung Bariung, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi pada Minggu siang. Banjir juga merambah ke kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi. Kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sukabumi pada Minggu siang terendam banjir. Banjir juga merendam belasan rumah yang berada di bantaran Sungai Cicantayan. Saat banjir menerjang, kantor PCNU baru saja menggelar pengamanan haul di Cicantayan. Anggota Banser langsung membereskan barang-barang untuk diangkut ke atas agar terhindar dari air. Menurut Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Sukabumi, banjir terjadi setelah kawasan Sukabumi Raya diguyur hujan sangat lebat sejak Minggu dini hari hingga pagi hari. Ya, sebelum guguran air naik dan ternyata kondisi
Di bawah juga lagi ada kegiatan sehingga untuk mengantisipasi lebih awal itu si naon namina teh haur dan segala macamnya itu bambu, wah itu banyak sehingga menjubel dan tersendatlah aliran air itu. Dan nampaknya ini kejadian yang kedua, ya diharapkan ke depan tidak lagi terjadi seperti ini karena dari beberapa kejadian permasalahan dan penyebabnya juga sudah diidentifikasi. Mohon dengan sangat kepada yang berwenang untuk segera menindaklanjuti agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa berikutnya. Angin puting beliung disertai dengan hujan menumbangkan antena pemancar sebuah studio radio di Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Hujan yang disertai angin puting beliung menerjang wilayah Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, mengakibatkan sejumlah atap rumah warga berterbangan. Terjangan angin puting beliung mengakibatkan antena pemancar studio radio swasta Singa FM roboh karena posisinya berada di samping rumah. Antena yang tumbang mengenai atap rumah sehingga rusak parah. Beruntung peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa.